Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillahi rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan memulai pembahasan kita dan bacaan kita yang semoga bermanfaat, yaitu pembahasan tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk ke hadis pertama. Qala al-muallif ay qala al-musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladainihuma asahhul kutubil musannafah. Ikhwani wa akhawati fillahi rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, ya. Bahwasannya para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan niat itu adalah sangat penting dalam sebuah amal. Jikalau niat itu baik, maka insyaallah ta'ala amalan itu akan baik. Dan jikalau niat itu buruk, maka buruk pula lah suatu amalan tersebut. Ikhwani wa akhawati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia, seperti karena mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalan itu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia. Ikhwani wa akhawati fillahi rahimanallahu wa iyyakum. Niat secara bahasa adalah al-qasdu, keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksudkan adalah berazam yang kuat, yakni bertekad, yang mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah dan letaknya itu di dalam hati, ya. Kalimat sesungguhnya innamal a'malu binniyat, ay innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Ini dilihat dari sudut pandang al-manwi. Al-manwi itulah yang diamal, yang diniatkan, itu amalan. Sedangkan kalimat setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ini dilihat dari sudut pandang al-manwi lahu, yang diniatkan baginya, itu siapakah amalan, kepada siapakah amalan tersebut ditujukan, ya.
ikhlas lillahi ta'ala atau ditujukan kepada selainnya. Ikhwani wa akhawati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Imam An-Nawawi sendiri menjelaskan apabila suatu amal didapatkan dan dibareng dengan niat, maka dia memiliki tiga keadaan. Yang pertama, seseorang melakukan suatu amalan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ibadahnya seorang hamba. Kalau dia beribadah karena takut kepada Allah, takut akan siksanya Allah, maka ini adalah ibadahnya seorang hamba. Kemudian yang kedua, apabila dia melakukan suatu amal li talabil jannah wat thawab, untuk mendapatkan surga dan pahala, dan ini adalah ibadahnya seorang tijjar, seorang pembisnis, seorang yang jual, yang penjual. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang melakukan amalan tersebut karena malu kepada Allah dan dia melaksanakan ibadah amalan tersebut karena ini adalah hak ubudiyah, dan dia melaksanakannya karena dia mensyukuri kepada Allah, mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melihat dirinya bersama itu semua, maka di dalam hatinya ada rasa takut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah, melaksanakan solat atau apapun ibadah, sampai-sampai Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah melaksanakan solat malam, sampai hatta tawaramat qadamah, yaitu kedua sampai kedua kakinya bengkak. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini semua padahal sudah Allah ampuni dosamu, dosa engkau yang telah lalu? Apa yang Rasulullah sabdakan? Afala akunu abdan syakura, bukankah aku menjadi seorang hamba yang syukur? Masyaallah. Ikhwani wa akhawati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi 3 contoh yang disebut tadi, dia beribadah karena takut kepada Allah, dia beribadah ingin mendapat pahala dari Allah, dan dia beribadah karena memang dia betul melaksanakannya untuk menjadi rasa syukurnya dan melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hakul mukhlisin, sebaik-baik orang ikhlas. Tetapi ingat, barang siapa yang ikhlas, bahwasannya keikhlasan itu kadang dia akan dihancurkan dengan penyakit ujub. Penyakit ujub itu adalah merasa diri bahwa suatu amalannya itu lebih baik dan tidak ada pada orang lain. Maka barang siapa melakukan ujub dalam suatu amal, maka amalannya akan hancur. Ya billah. Dan barang siapa juga yang sombong, menganggap orang lain itu remeh, maka amalannya itu pun akan hancur. Nah, itulah 3 macam keikhlasan yang ada pada diri kita. Yang paling bagus kita beribadah itu kita mencampur, kita menggabungkan 3 rukun ibadah, yaitu mahabbah, cinta. Kita beribadah karena cinta kepada Allah, kita beribadah karena khauf, takut kepada Allah, dan kita beribadah karena raja, berharap hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Adapun keadaan seseorang yang melakukan suatu amalan karena dunia dan akhirat, kedua-duanya, maka
Jikalau dia melakukan amalan untuk dunia dan di akhirat, dia gabungkan, ada dunia dan ada akhirat niatnya, maka sebagian ahli ilmi mengatakan bahwa amalannya itu akan tertolak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga ikhlasan kita dalam beramal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Naam. Kemudian faedah hadis yang pertama dari hadis pertamanya ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Yang pertama dalam kitab Al-Jami' Al-Ulum wal Hikam, ya. Hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai salah satu hadis pokok dalam agama kita. Disebut usul al-Islam. Ibnu Taqiq Al-Ayyid dalam syarahnya menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Bahkan sebagian ulama lainnya mengatakan sulusul Islam. Ini sepertiganya Islam. Ikhwani wa akhawati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Itu faedah yang kedua. Ya. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan seperti amalan orang yang maka itu tidak disebut amalan. Jadi dia itu seperti amalan orang yang tertidur atau amalan orang gila, majnun. Sedangkan orang yang berakal tidak demikian. Setiap dia beramal melakukan sesuatu pasti dia sudah memiliki niat di dalam hatinya. Para ulama mengatakan seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak mampu. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksud hadis ini adalah setiap orang akan memperoleh pahalanya yang ia niatkan. Coba perhatikan hadis berikut ini, dua hadis berikut ini. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ia itu ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ma'an berkata bahwa ayahnya Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niat sedekah. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seseorang yang ada di masjid. Maksudnya ayahnya mewakilkan sedekah tadi pada orang yang ada di masjid. Lantas Ma'an pun mengambil uang tadi. Lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut. Kemudian ayahnya Ma'an yaitu Yazid berkata, sedekah itu sebenarnya bukan kutujukan padamu. Ma'an pun mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah pun bersabda, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Masya Allah. Engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan engkau Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Masya Allah. Walaupun yang dia tujukan si Yazid orang bapak, dia memberikan sebenarnya bukan untuk anaknya, tetapi ternyata uang yang dia wakilkan itu ternyata Ma'an yang mendapatkannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Masyaallah. Hadis ini yang di atas tadi itu menunjukkan bahwa setiap orang akan diganjar sesuai yang ia niatkan, walaupun realita yang terjadi ternyata menyelisih yang maksudkan. Termasuk dalam sedekah, meskipun yang menerima sedekah bukan orang yang berhak, karena dia sudah berniat. Naam. Selanjutnya ikhwani fillah rahimahullah wa yakum. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaghzu jaisul Ka'bah. Ya, dulu ada suatu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Nah, ini ashabul fil ya.
fa idza kanu bi baida minal ardi, dan tatkala hendak menyerang Ka'bah ya, kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, apa yang terjadi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian mereka semuanya dibenamkan di dalam perut bumi, dari orang yang pertama sampai yang akhir semuanya, Masya Allah. Qalat, kemudian Aisyah pun berkata, qultu ya Rasulullah, bagaimana? Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari pertama sampai yang terakhir? Ya. Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat ada para pedagang, serta ada orang yang bukan termasuk golongan mereka. Dan yakni yang berniat, yang tidak berniat untuk menyerang Ka'bah, yang bukan ashabul fil. Bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atuna ala niyatihim. Dibenamkan semua dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Masya Allah. 6. Kemudian yang keempat, niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Ya. Letak niat adalah di dalam hati. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, niat itu artinya bermaksud atau berkehendak. Al-murad atau al-iradah. Letak niat adalah di dalam hati. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, wan niyatu mahalluha al-qalbu biittifaqil ulama. Wan niyatu mahalluha al-qalbu, niat itu tempatnya ada di dalam hati. Ya. Itu sepakatan para ulama. Fa inna wa biqalbihi wa lam yatakallam bilisani. Jikalau dia berniat dengan hatinya saja dan tidak diucapkan dengan lisannya, ajazatuhu niyatu bittifaqihim, sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum, Ibnu Taimiyah melanjutkan dalam penjelasannya, siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisalnya di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian ketika ingin berkendaraan untuk melakukan perbuatan lainnya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sesungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan disyariatkan atau tidak disyariatkan, pasti ilmunya telah mendahulunya dalam hatinya. Ya. Inilah yang dinamakan dengan niat. Sampai di sinilah pembahasan kita di faedah yang keempat. Insyaallah kita akan lanjutkan faedah yang kelima dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.